Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Ramadan, Madrasah Ramadan, cara menyambut dan mengisi bulan Ramadan agar lebih bermakna, Dr. Aid Al-Qarni. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Ramadan, bulan ampunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka orang di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Orang yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, orang di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan orang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya untuk berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur." Quran Surah Al-Baqarah 183 sampai 185. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harapan, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, telah datang kepada kalian tamu yang mulia dan bulan yang agung. Pada bulan ini Allah akan mengampuni dosa, memaafkan kesalahan, dan membebaskan manusia dari neraka. Selamat datang Ramadan, selamat datang kekasih yang selalu mengunjungi kami setiap tahunnya. Kami menunggumu dengan cinta yang menggebu, cinta yang diniatkan karena Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Tambahkanlah karuniamu yang agung kepada kami, jangan engkau siksa kami. Cukuplah kegelisahan di tengah gelapnya malam sebagai pengganti siksa kami. Selamat datang bulan Ramadan, engkau datang setelah 1 tahun penuh engkau tinggalkan kami. Selama 1 tahun itu, ada orang yang meninggal dan ada yang baru dilahirkan. Ada yang menjadi kaya dan ada yang jatuh miskin. Ada yang bahagia dan ada yang sengsara. Ada yang mendapat petunjuk dan ada yang tersesat. Engkau mendatangi kami setelah 1 tahun penuh engkau tinggalkan kami. Selama 1 tahun itu, kami telah melakukan berbagai macam kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukannya akan diperlihatkan kepada kami kelak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akumul ladzina za'amtum وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ
أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Dan sungguh kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu dunia. Di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu, dan kami tidak melihat besertamu pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu Tuhan di antara kamu. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu, dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu Allah. Quran Surah Al-An'am ayat 94. Sungguh pada hari kiamat nanti, catatan-catatan amal kita akan diperlihatkan kepada kita dalam bentuk sebuah buku catatan amal yang tidak akan dirusak dan dilupakan oleh Tuhan kami. Allah SWT berfirman, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Quran Surah Al-Isra ayat 14. Wahai Ramadan, kini engkau datang untuk mengatakan kepada mata manusia, berpuasalah kamu dan jagalah pandangan kamu dari hal-hal yang haram, sebelum Yang Maha mengetahui murka kepadamu. Padamkanlah api nafsumu yang menyala-nyala itu. Berpuasalah dan berusahalah untuk meneteskan air matamu di tengah gelapnya malam. Ramadan, kini engkau datang untuk mengatakan kepada lidah-lidah manusia, wahai lidah, berpuasalah dan janganlah mengunjingkan orang lain, mengadu domba, berkata kotor, dan membincangkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jagalah lidahmu untuk tidak membicarakan kejelekan orang. Ingatlah masing-masing dari kalian memiliki kejelekan. Jagalah lidahmu untuk tidak membicarakan kejelekan orang. Ingatlah masing-masing dari kalian memiliki kejelekan. Dan orang lain pun memiliki lidah. Jika matamu melihat kejelekan orang lain, katakanlah kepada matamu, orang lain juga memiliki mata. Wahai Ramadan, kini engkau datang untuk mengatakan kepada tangan-tangan manusia, berpuasalah kalian wahai tangan-tangan yang telah membunuhi orang-orang yang tidak berdosa, yang telah menghancurkan rumah-rumah dan menzalimi orang-orang yang sudah tua dan kaum wanita. Berpuasalah kalian dari perbuatan memukul, membunuh, mencuri, dan korupsi. Berpuasalah kalian dari perbuatan menyuap sebelum datang hari di mana kalian akan dibelenggu. Suatu hari di mana permintaan maaf tidak lagi berguna. Hari yang telah dijelaskan Allah dalam firman-Nya. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Quran Surah Yasin ayat 65. Wahai Ramadan, kini engkau datang untuk mengatakan kepada kaki-kaki manusia, berpuasalah kalian dari melangkah ke tempat-tempat yang haram, menempuh jalan-jalan yang dapat mendatangkan penyesalan dan kesesatan, pergi ke tempat-tempat yang dapat mendatangkan kemurkaan Tuhan langit dan bumi, melintasi jalan-jalan yang hina dan keji. Berpuasalah kalian, wahai kaki-kaki manusia. Wahai Ramadan, kini engkau datang untuk mengatakan kepada perut-perut manusia, berpuasalah kalian dari memakan barang-barang haram dan riba. Ketahuilah tubuh yang diberi makan dengan barang haram lebih pantas untuk masuk neraka. Berpuasalah kalian, wahai perut-perut manusia, dari memakan barang haram dan perbuatan menipu sebelum kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala rahasia dan segala sesuatu disembunyikan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, setiap perbuatan anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa, karena puasa untukku dan akulah yang akan membalasnya. Dia telah meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena aku. Puasa adalah perisai. Jika seseorang berpuasa, maka hendaklah dia tidak berkata kotor dan berbicara kasar. Jika ada orang yang mengajaknya bertengkar atau mencacinya, maka hendaklah dia mengatakan, saya sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bau mulut orang yang sedang berpuasa adalah lebih baik di mata Allah daripada harumnya minyak kasturi. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan, yaitu ketika berbuka, dia gembira karena dapat berbuka, dan ketika bertemu Tuhannya, dia gembira karena puasanya itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Puasa merupakan rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah. Anda bisa saja makan tanpa terlihat orang lain, akan tetapi ketahuilah bahwa Tuhan melihat perbuatan Anda.
Anda juga dapat minum tanpa diketahui orang lain. Akan tetapi ketahuilah bahwa Tuhan juga pasti melihat perbuatan Anda. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ibadah puasa hanya untuknya. Setiap perbuatan anak cucu Adam adalah untuknya. Artinya setiap ibadah dan muamalah yang dilakukan seseorang dapat dinilai oleh banyak orang, oleh banyak manusia, kecuali puasa. Karena puasa merupakan rahasia yang hanya akan diperlihatkan kelak di hari kiamat. Pada saat itulah semua perbuatan orang yang berpuasa akan diberi balasan. Jika dia melakukannya karena Allah, Allah akan mengganti rasa haus yang dialaminya ketika berpuasa dengan memberinya air dari telaga surga, dan mengganti rasa lapar yang dialaminya ketika berpuasa dengan memberinya buah-buahan dari surga. Di saat banyak manusia yang merasakan haus, lemah dan lelah, puasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Dia pasti akan memberikan balasan puasa tersebut. Ketahuilah balasan yang diberikan adalah balasan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Puasa adalah perisai. Maksudnya puasa mampu menjaga seseorang dari perbuatan-perbuatan maksiat, dapat menjauhkan dirinya dari dosa, api neraka, dan murka Allah. Jika ada orang yang mencela atau mencacinya, hendaklah dia mengatakan, saya sedang berpuasa. Artinya, jika Anda berpuasa, kemudian ada seseorang yang mencela, mencaci, dan mengajak Anda bertengkar, maka ajaklah ia untuk menyebut nama Allah. Lalu katakanlah kepadanya, saya sedang puasa. Dengan ini seolah-olah Anda mengatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah dengan tidak mencaciku karena aku sedang berpuasa. Takutlah kepada Allah dengan tidak mencaciku karena aku sedang berpuasa. Janganlah kamu berbuat zalim dengan merusak kehormatan dan hartaku karena aku sedang berpuasa. Janganlah kamu melakukan sesuatu yang menyebabkan aku akan memusuhimu karena aku sedang berpuasa. Sebagian ulama berpendapat bahwa maksud hadis itu adalah Anda mengatakan kepada diri Anda sendiri, saya sedang berpuasa. Seakan-akan Anda berkata kepada diri Anda sendiri, takutlah kamu kepada Allah karena kamu sedang berpuasa. Janganlah kamu rusak puasamu ini. Jika seseorang berpuasa, hendaklah dia tidak berkata kotor dan berbicara kasar. Yang dimaksud dengan ungkapan tidak berkata kotor adalah tidak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan seks atau hal-hal yang dapat membangkitkan birahi. Hal itu tidak dibolehkan karena pada hakikatnya orang yang berpuasa sedang berada di alam lain. Ruh, jiwa, dan hatinya sedang berpuasa. Oleh karena itu, hendaklah dia tidak melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan godaan-godaan setan dan potensi kejahatan yang ada dalam dirinya. Dan hendaklah dia tidak berbicara keras. Maksudnya jangan mengeraskan suaranya. Hendaklah dia menghormati puasa yang sedang dilakukannya. Janganlah berdebat ataupun bertengkar. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah dengan menjaga keutuhan puasanya itu. Bau mulut orang yang sedang berpuasa adalah lebih baik di mata Allah daripada harumnya minyak kasturi. Maksudnya, harumnya wangi-wangian, bahkan minyak kasturi sekalipun dalam panah Allah bukanlah apa-apa dibanding bau mulut orang yang sedang berpuasa. Mengapa bau mulut orang yang berpuasa itu dianggap harum, bahkan lebih harum daripada minyak kasturi? Karena puasa itu ditujukan untuk mendapat keridhaan Allah. Perutnya menahan lapar demi pahala yang ada di sisi Allah. Kerongkongannya kehausan demi kerelaan Allah. Maka berbanggalah dengan bau mulut itu, dan ucapkanlah selamat datang kepadanya. Ketahuilah bau mulut itu akan menebarkan bau minyak kasturi pada hari kiamat nanti. Wahai orang yang ingin mengenal Allah pada bulan Ramadan, ketahuilah bahwa Tuhan bulan Ramadan adalah Tuhan bulan Syawal dan Sya'ban. Oleh karena itu takutlah pada Allah, baik pada bulan Ramadan maupun pada bulan-bulan lainnya. Karena Dia adalah Tuhan alam semesta di setiap zaman dan tempat. Bergembiralah dan sambutlah bulan Ramadan ini. Berusahalah menjadi orang-orang yang dibebaskan Allah dari api neraka dan orang-orang yang diterima amalnya. Berusahalah agar Anda tidak meninggalkan bulan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan diri Anda dari api neraka dan dari kemurkaannya, dan berusahalah agar Anda tidak melewatkan bulan ini kecuali Allah telah mencatatmu dalam daftar orang-orang yang ibadahnya diterima Allah, yaitu orang-orang yang telah diberi ketetapan yang baik. Tidak sedikit pun mendengar suara api neraka dan kekal menikmati apa yang diinginkan mereka. Berlapar-laparlah agar Anda dapat merasa kenyang ketika Anda di sisi Allah, dan agar Anda dapat masuk ke surga melalui pintu Ar-Rayyan, pintu yang hanya dilalui orang-orang yang berpuasa. Dan ketahuilah, setelah mereka masuk, pintu tersebut pun akan ditutup kembali. Berhaus-hauslah agar Anda dapat minum dari telaga Al-Kautsar, telaga yang akan diberikan kepada Nabi SAW pada hari semua hamba berusaha minum darinya. Telaga itu dijaga oleh 70.000 malaikat, panjang dan lebarnya masing-masing sejauh perjalanan 1 bulan. Jumlah bejana yang disediakan saat itu sama dengan jumlah bintang yang ada di langit. Airnya lebih manis daripada madu,
lebih dingin daripada es dan lebih putih daripada susu. Sekali saja orang meminum airnya, selamanya tidak akan merasa kehausan. Kita memohon kepada Allah agar kita dapat memperoleh limpahan karunia-Nya, merasakan segarnya air itu. Maka berusahalah agar Anda masuk ke dalam golongan orang-orang yang minum air telaga itu, yaitu orang-orang yang meninggalkan minumannya ketika masih berada di dunia. Berusahalah berpuasa dengan semua anggota badanmu. Berusahalah berpuasa dengan menjaga telingamu yang biasa engkau gunakan untuk mendengarkan lagu-lagu ataupun perkataan-perkataan kotor. Mulai sekarang berusahalah untuk tidak mendengarkan lagi lagu-lagu. Karena orang yang suka mendengarkan nyanyian di dunia, Allah akan mengharamkan untuknya lagu-lagu yang akan didendangkan di surga nanti. Nabi SAW bersabda, satu salat fardu dan satu salat fardu berikutnya, satu salat Jumat dan satu salat Jumat berikutnya, satu puasa Ramadan dan satu puasa Ramadan berikutnya merupakan penghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya selama di dalamnya seseorang tidak melakukan perbuatan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan bahwa ketika memasuki bulan Ramadan, sebagian ulama salaf selalu memberikan kabar gembira kepada sebagian yang lain, yaitu kabar mengenai kedatangan bulan yang agung ini, sehingga mereka semua akan mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Ketika memasuki bulan Ramadan, Nabi SAW membaca, Allahumma ahallahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilalun khairun wa rusd. Ya Allah, bulan Ramadan telah mendatangi kami, sedangkan kami dalam keadaan aman dan beriman, serta dalam keadaan selamat dan Islam. Wahai hilal, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah, dan sungguh engkau adalah hilal yang baik dan telah memberi petunjuk kepada kami. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Setelah membaca itu, Nabi SAW pun memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Diriwayatkan dari Imam Malik radhiyallahu anhu bahwa ketika memasuki bulan Ramadan, dia langsung menutup kitab-kitabnya, lalu dia mengambil Al-Quran, duduk di masjid dan terus berwudu. Dia berkata, ini adalah bulan Al-Quran. Karena itu tidak ada perkataan lain selain Al-Quran yang dibaca di dalam bulan tersebut. Diriwayatkan pula dari para ulama salaf bahwa pada bulan itu mereka keluar rumah menuju masjid. Mereka akan terus berada dalam masjid untuk berzikir dan membaca Al-Quran. Mereka tidak akan keluar dari masjid kecuali jika ada suatu urusan penting yang harus dikerjakannya. Ketika memasuki bulan Ramadan, Imam Ahmad akan menghentikan kebiasaannya memberi fatwa dan menjelaskan masalah-masalah keagamaan. Dia akan duduk di dalam masjid sambil berzikir kepada Allah, mengucap kalimat tahlil dan takbir, serta membaca ayat-ayat Allah. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang baik, sambutlah bulan Ramadan ini dengan sambutan yang terbaik, dengan melakukan tobat nasuha, membaca istighfar, membaca doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran, menjaga salat Jumat dan salat berjamaah, beribadahlah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, serta melakukan amal-amal yang soleh, baik yang berhubungan dengan Allah, kitabnya, maupun dengan kaum muslimin pada umumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.